Halo semuanya. Kenalin, nama aku Naila. Nama aku Nora. Nama aku Dina. Dan kita hari ini bakal bahas tentang desain kemasan. Nah, pertama-tama aku mau jelasin tentang warna dalam desain kemasan. Emang warna tuh penting ya dalam desain kemasan lain? Penting banget, karena warna itu elemen yang paling menonjol di dalam sebuah kemasan. Kalau misal kita ngeliat satu produk, warna itu pasti salah satu hal pertama yang kita lihat kan. Nah, diikuti oleh bentuk, gambar, dan tipografi. Contohnya, kalau misal kita mau beli cemilan, kita pengen beli cemilan manis-manis nih, terus kita kepikiran kemasan yang warnanya merah, terus ada sedikit warna krem, warna coklat, dan warna golden. Nah, itu kita pasti bakal keingetan sama produk yang namanya Astor. Bener Oh sih. iya ya. Lalu kenapa warna itu penting? Karena warna itu tuh mempengaruhi cara kita mengenali dan mengingat merek. Kombinasi warna yang tepat itu bisa menarik perhatian konsumen dan membangun hubungan emosional dengan produk. Oleh karena itu, kita juga harus hati-hati kalau semisal milih warna dalam kemasan. Nah, coba kalian pikirin, merek apa sih langsung terlintas di otak kalian kalau semisal ngelihat suatu kemasan yang warnanya merah sama kuning? Apa ya? McD nggak sih? Betul, McD. Nah, itu salah satu contoh kalau warna itu sangat penting di dalam kemasan. Nah, selain itu, warna dalam kemasan tuh nggak cuma sekedar untuk warna aja, tapi juga harus ada makna di dalam produknya. Kayak misalnya warna hijau, itu nyontohin kalau produk kita itu menunjukkan kesan segar dan organik. Misalnya kayak kayak energy drink atau minuman-minuman yang sehat, atau bungkus-bungkus makanan yang mengandung sayur-sayuran. Terus kalau misal merah, biasanya digunakan dalam produk kosmetik, makanan pedas, ataupun suatu produk yang menyeratkan banyak energi. Terus kalau misal putih, itu bisa produk kesehatan, kayak misalnya desain kemasan obat-obatan, vitamin, dan lain-lain. Nah, menurut kamu warna apa sih yang paling cocok untuk produk yang pengen memberikan kesan mewah dan elegan? Warna gold sih. Warna gold. Iya betul sih. Kalau nggak warna yang netral-netral. Iya, benar-benar. Ya. Setuju. Nah, terus warna dalam kemasan itu juga harus disesuaikan dengan pasar, karena kita harus menyesuaikan dengan budaya dan pasar tempat produk kita nanti dijual. Nah, kalau misal warna yang digunakan terlalu mirip dengan kompetitor, produk itu bisa sulit dibedakan dan jadi penjualannya jadi lemah. Salah satu cara untuk menonjol adalah dengan menggunakan kombinasi warna yang berani dan kontras dan juga beda dari yang lain. Terus tadi aku bilang, supaya penjualannya tinggi, kita juga harus gunain warna untuk bedain produk kita sama produk yang lain. Kalau misalnya produk memiliki warna alam yang menarik seperti sabun, itu biasanya cenderung warna-warni dan tampilan warnanya didesain untuk terus mencolok di rak. Contohnya kayak sabun Dove, sabun Lux, sabun Papaya gitu-gitu. Terus untuk membedakan berbagai tipe produk dalam satu merek, kita juga bisa gunain warna yang berbeda sesuai dengan kategori. Misalnya produk teknologi itu biasanya pakai warna biru atau warna cerah, dan warna-warna netral yang lain atau warna metalik untuk kategori premium. Nah, menurut kamu, apakah warna kemasan produk mempengaruhi keputusan kamu saat berbelanja? Iya sih. Mempengaruhi sih. Oh, jadi ternyata begitu ya. Kita nggak bisa asal pilih dong untuk warna desain kemasan. Betul, nggak bisa asal pilih. Terus juga warna dan bahan kemasan itu juga berperan penting dalam mengkomunikasikan dari packaging kita itu. Misalnya karton bergelombang alami dengan warna hijau tanah itu menunjukkan bahwa produk itu ramah lingkungan atau bisa di-recycle. Nah, kesimpulannya, warna adalah faktor utama dalam desain kemasan. Kalau misalnya dipadukan dengan bentuk, gambar, dan teks yang tepat, warna bisa menjadi daya tarik produk dan membangun loyalitas konsumen. Nah, setelah aku jelasin tadi, menurut kalian kemasan warna apa sih yang paling eye-catching di mata kalian? Sebenarnya warna apa aja sih nggak masalah ya, selama sesuai juga sama produknya. Terus juga ini tahu, selain warna tuh ada lagi yang penting buat desain kemasan itu. Apa tuh? Jadi layout tuh penting banget loh buat desain kemasan kita itu. Kalau mau bikin desain kemasan, kita tuh harus benar-benar mikirin tampilan depannya, tampilan sampingnya, tampilan belakangnya juga. Masa sih sampai segitunya? Iya, karena semua bagian kemasan itu penting dalam menyampaikan pesan, terus juga cerita sama pelanggan-pelanggannya. Nah, makanya tuh ada yang namanya PDP atau Principal Display Panel, atau yang biasa sering disebutnya itu tampilan depan dari desain packagingnya gitu loh. Nah, di sini tuh biasanya kita bakal nentuin gimana sih brandingnya, terus gambarnya, atau juga pesan yang produk tersebut mau sampaikan tuh apa sih gitu, agar menarik perhatian. Oh, terus cara biar kita bisa punya desain kemasan yang bagus dari PDP-nya tuh gimana? Nah, di tahap awal tuh kan kita bakal lakuin beberapa tes gitu kan, buat nentuin desain apa sih yang efektif buat produk kita. Apakah layoutnya terpusat buat memberikan ruang yang cukup, atau layoutnya asimetris biar lebih cocok untuk menampilkan informasi yang lebih banyak. Nah, selain itu
nentuin layout untuk sisi depan, sisi belakang ataupun samping itu juga penting buat desain packaging, karena biasanya tuh pelanggan bakal cari informasi lebih banyak tuh di bagian samping atau di bagian belakang, kayak buat cara penggunaan, terus juga bahan-bahan, terus juga kayak klaim kualitas produknya itu di situ gitu. Oh gitu ya. Terus tiap kemasan tuh jenis produknya ada perbedaannya nggak sih? Ada lah, setiap produk itu butuh pendekatan yang beda-beda gitu loh. Kayak kemasan makanan itu kan biasanya itu lebih fokus sama nutrisi, informasi nutrisi, terus kayak asal-usul bahan kayak gitu kan. Nah, sementara kalau produk-produk teknologi itu kayak lebih ke ngomongin fungsi, terus juga cara penggunaannya itu, terus manfaatnya gitu-gitulah. Oh menarik banget. Ada pembahasan lain nggak? Ada sih kayak challenge ya, kita ngomongin challenge-nya ya, kayak salah satu tantangan terbesar buat ngejaga kemasan tetap rapi dan tidak terlalu penuh itu sulit sih, karena kan kayak terlalu banyak elemen tuh juga bisa bikin kita sebagai pelanggan kan kita bingung ya, kayak ini apa sih, ini produknya tentang apa gitu loh. Kalau kayak gitu tuh ada contohnya nggak sih? Contoh ya, kalau contoh produk lokal tuh ada Indomie tuh bagus loh packagingnya, karena kan itu dari tampilan PDP-nya itu, dari tampilan depan itu kita udah tahu kan kalau misalnya ini rasanya apa, terus ini khas dari mana, terus juga depannya tuh kan langsung ada logo Indomie-nya segede itu gitu loh, terus juga gambarnya kan udah kelihatan tuh, misal rasa soto ya di depannya gambarnya soto, jadi kan kita bisa lebih tahu nih, lebih gampang dibaca produknya. Tuh jadi tuh penting banget buat ngerancang packaging itu, kayak kita harus pertimbangin tata letaknya kayak gimana, nggak bisa asal-asalan, terus kita harus pertimbangin ruangnya, terus juga pesan yang pengen kita sampaikan itu kayak gimana, terus gimana sih cara elemen-elemen yang bisa bekerja sama untuk menciptakan kayak yang informasi yang efektif, terus juga yang menarik, terus juga mudah dibaca. Tuh dengan perencanaan yang tepat, kemasan tuh bisa jadi salah satu alat pemasaran yang paling efektif gitulah. Oh iya. Nah tadi kan kita udah bahas layoutnya ya, terus kita sekarang bakal bahas apa lagi sih? Nah, habis ini kita bakal bahas tentang cara pilih bahan dan tekstur untuk kemasan. Nah, jadi kemasan tuh bukan sekedar membungkus aja, tapi juga bagian dari identitas merek yang mau kita jual. Pemilihan bahan dan tekstur tuh bisa kasih kesan premium, elegan, atau bahkan ramah lingkungan. Oh menurut kamu apa sih yang membuat kemasan itu menarik? Nah, menurut aku, kemasan yang sukses itu terdiri dari beberapa elemen, kayak bentuk, warna, gambar, dan tipografi yang sesuai dan juga menciptakan harmoni untuk menyampaikan pesan kepada konsumen. Kan zaman tuh sekarang udah modern ya, terus juga teknologi udah jauh lebih maju nih. Terus gimana sih teknologi mempengaruhi kemasan itu? Nah, jadi dulu botol kaca itu kan zaman dulu tuh botol kaca suka dipakai sama orang-orang untuk susu kan, untuk jual susu. Tapi karena teknologi jadi lebih maju, sekarang susu itu dijual dalam kotak yang kotak karton yang dilapisi sama lilin atau juga plastik. Nah, bahkan sekarang karena teknologi juga udah maju, dulu yang sambal itu biasa dibungkus pakai plastik kiloan, plastik kecil kiloan gitu, sekarang bisa pakai botol kaca jar gitu. Contohnya kayak sambal ABC yang terasi, kalau kalian tahu. Gitu. Nah, coba kalian pikirin, jenis kemasan apa sih yang biasanya kalian pakai? Plastik sih ya. Paling sama kardus ya. Iya, benar banget. Iya, paling sering ditemuin ya. Iya. Nah, oleh karena itu bahan kemasan nggak cuma berfungsi sebagai wadah, tapi juga mempengaruhi cara konsumen itu mandang produk kita. Kayak plastik bisa diubah jadi botol dengan desain eksklusif, terus label sederhana bisa dibuat premium dengan sentuhan efek kilap atau embossing di plastik tersebut. Berarti bahan kemasan tuh bisa nentuin harga produk ya? Betul, bisa. Kemasan yang menarik itu bisa memberikan kesan eksklusif dan premium sehingga produk itu bisa dijual lebih tinggi, tergantung kita pakai bahannya tuh bahan apa. Kalau misal susah dicari atau emang bahannya unik, itu biasanya bakal dijual lebih mahal produknya. Terus gimana sih cara milih bahan kemasan yang tepat? Nah, caranya itu sebelum milih bahan kemasan, kita tuh harus mikirin beberapa hal, seperti konsumen tuh bakal tertarik nggak sih sama bahan kemasan tersebut, terus sesuai nggak sama merek dan produk yang mau kita jual, terus sesuai nggak sama anggaran yang kita punya, dan bisakah bentuknya menjadi ciri khas dari produk kita. Kalau semisal semua elemen dipadukan itu bisa dipadukan dengan baik, itu kemasan nggak cuma sekedar ngelindungin produk kita aja, tapi juga bakal jadi identitas produk kita dan bakal menarik perhatian konsumen sehingga penjualan kita bisa naik.
Oh iya, sebelum kita masuk produksi kemasan, kita perlu cek dulu nggak sih gimana reaksi konsumen. Soalnya kemasan itu seperti yang aku bilang tadi, bukan cuma bungkus doang, tapi juga harus bisa menarik perhatian konsumen di rak. Kalau misalnya produk kita dipajang gitu. Bener banget sih, kita tuh harus pastiin desainnya tuh bakal lebih stand out gitu nggak sih dibanding produk-produk lain. Tapi gimana sih cara ngeceknya tanpa harus kita produksi dulu? Nah, caranya tuh gampang. Kita bisa bikin simulasi tampilannya di rak. Jadi tuh kita bisa lihat langsung nih apakah kemasan itu eye-catching atau malah ketutup sama produk lain. Maksudnya kayak bikin mockup digital gitu? Iya, betul. Bisa juga pakai tools yang buat simulasi tampilan produk yang di toko. Terus kita bisa kasih lihat nih ke orang-orang buat minta pendapat mereka. Malah kan sekarang ada ya yang langsung diunggah di online, ya kan? Nah, jadi kita kayak pakai Survey Monkey gitu. Wah seru juga tuh ya. Jadi sebelum kita cetak kemasannya gitu, kita udah punya gambaran awal kan tentang reaksi pasarnya kayak gimana. Iya bener. Nah ada juga nih software kayak Esco Studio yang bisa bantu bikin tampilan tuh jadi realistis. Jadi kita bisa lihat bahan dan hasil akhirnya sebelum produksi beneran. Iya, bahkan kita bisa kasih file interaktifnya ke klien. Jadi mereka bisa muter-muter kemasan dan dilihat dari semua sisinya. Praktis banget kan? Iya, jadi selain di layar kita juga bisa coba di ini kan, di berbagai kondisi pencahayaan gitu biar tahu tampilan di rak retail tuh kayak gimana gitu kan ya? Benar, jadi kita bisa uji di berbagai skenario sebelum produk tuh beneran masuk pasar. Nah, tambahnya juga ini juga bisa bantu buat tes daya tarik kemasan di rak biar gak kalah saing sama produk lain. Nah kalau mau pilih yang lebih real nih misalnya, kita tuh bisa bikin mock-up fisik juga kan ya? Benar, jadi orang tuh bisa langsung pegang terus ngerasain detailnya tuh gimana. Dan ini tuh jadi lebih ngeyakinin buat produk itu tuh dapat feedback yang lebih akurat. Nah, setuju banget. Kalau misalkan ada budget dan waktu lebih, kita bisa tes langsung ke konsumen lewat sesi focus group gitu kali ya. Alah, tapi kalau kita pengen insight yang lebih dalam gitu, ada cara lain gitu nggak sih? Ada dong. Kita pakai eye tracking teknologi, jadi kita tuh bisa tahu bagian mana yang dari desain yang paling menarik. Terus kan kita perhatian tuh dari seberapa efektif pesannya itu tersampaikan. Oh keren juga tuh. Jadi kita bisa kayak bener-bener tahu kekuatan desain kita tuh dibanding kompetitor tuh gimana gitu kan. Jadi teknologi ini bikin kita bisa uji kemasan secara virtual gitu kan, atau bahkan di toko langsung. Betul, bisa pilih metode yang sesuai juga, mulai dari simulasi digital sampai tracking. Pokoknya makin banyak uji coba sebelum diproduksi, makin kecil resiko gagal di waktu di pasarnya nanti. Dan ujung-ujungnya kita bisa bikin kemasan yang gak cuma keren tapi juga bisa sukses penjualannya. Setuju banget sih. Jadi kita kayaknya kalau mau bikin produk better kayak gitu aja nggak sih? Iya, ayo kita coba pakai metode-metode ini. Boleh.